Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 mata kuliah Administrasi Aplikasi Jaringan. Kami di sini akan menjelaskan mengenai ujian praktikum, yaitu membuat sebuah topologi dan diimplementasikan ke Ubuntu server. Nama saya Muhammad Iqbal Fatur Rahman dengan NIM J0404231040. Lalu saya Kristiano Nikomo Boseke dengan NIM J0404231070. Saya Sentli Vanessa Lai dengan NIM J0404231101. Kenalkan, nama saya Chelsea Diana Rarianto dengan NIM J0404231046. Saya Marco Christian Handoko dengan NIM J0404-23117. Saya Ridho Albab Mufarid dengan NIM J0404231153. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai www dari topologi dan implementasi ke Ubuntu server yang sudah diimplementasikan. Untuk DNS, pertama kita perlu mengkonfigurasi nameconf.options yang ini untuk menetapkan letak DNS IP-nya. Ya, bisa dilihat. Selanjutnya ada nameconf lokal. Ini buat ngedeklarasiin IP DNS-nya dan domain DNS-nya dengan nama db.group1.com. Selanjutnya untuk di DNS-nya di sini kita mengatur subdomain biar subdomain yang kita pakai bisa berjalan. Di sini kita pakai mail, www2a, www2b, 2a2b, mail, dan LDAP admin dengan IP yang sama. Oke, bisa dilihat bahwa subdomainnya yang tadi telah kita konfigurasi di DNS telah berjalan, yang memungkinkan kita dapat mengkonfigurasi mail atau web lain subdomain lainnya yang bakal kita jalanin nantinya. Baik, pada layanan www ini memuat 3 official web, yaitu web client mail, mymail, web client LDAP, LDAP admin, dan web client MySQL atau myadmin. Tak lupa pula ada official web untuk CMS WordPress dan disandingkan pada kontainer dengan port 80. Sedangkan untuk set ketiga lainnya itu disandingkan dengan server Apache pada port 81. Di sini salah satunya yaitu pelayanan MyMail, itu terdapat grup 1 login dengan username yang ada di database LDAP. Bisa dicoba untuk login. Di sini sudah bisa login dan dapat mengirimkan email antar user yang sebelumnya sudah di-bind menurut anggota kelompok grup 1. Selanjutnya ke LDAP Account Manager atau LDAP Admin. Di sini adalah layanan untuk meng-assign user account dari anggota kelompok agar dapat digunakan ke 3 layanan lainnya, baik itu Squirrel Mail, MyAdmin, ataupun WordPress. Di sini kita login. Melihat ada database dosen, ada Al-Albab dan Latifa. Untuk mahasiswa itu ada Chelsea, Chris, Iqbal, Michael, dan Senteli. Di situ adalah UID-nya. Dan database ini masing-masing dapat digunakan untuk login di ketiga layanan tadi. Selanjutnya ke MyAdmin. Di sini setiap layanan ditambahkan port 81 karena untuk menspesifikasikan agar dapat tertuju langsung ke layanan Apache. Untuk layanan WordPress di sini yang sebelumnya di-assign ke port 80 pada kontainer Docker dapat login juga menggunakan username yang sudah dibuat sebelumnya, yaitu grup 1 dengan password grup 1. Dan di sini sudah dapat login menggunakan database LDAP yang sudah dibuat sebelumnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Selanjutnya ada layanan proxy. Di sini kita ke directory squid, terus masuk ke file squid.conf. Di sini ada beberapa rule yang ditetapkan. Ada rule untuk kata terlarang dan akses user
untuk ke local net saja. Terus di proxy ini ada required untuk users, jadi pas login ke proxy bakal butuh user. Setelah menetapkan rule-rule tadi, selanjutnya adalah mengaktifkan proxy-nya dulu di komputernya. Seperti ini. Jadi hasil rule tadi akan ke-detect ke proxy. Jadi pas kita buka Facebook dan kata terlarang, dia akan memunculkan tulisan the proxy server is refusing connection, berarti proxy telah berhasil dijalankan. Untuk layanan mail, mulainya kita perlu mengaktifkan layanan SMTP dengan port 25, POP3 dengan port 110, dan IMAP dengan port 143 aktif. Bisa dilihat kalau semua port sudah aktif. Setelah melakukan config yang telah dilakukan dan memastikan semua layanan tersedia, setelah juga jadi kita bisa langsung login ke Squirrel Mail setelah melakukan konfigurasi dan memastikan layanan POP3, IMAP, dan SMTP berjalan. Kita harus membuat user mail dulu. Habis itu setelah user mail dibuat, kita bisa langsung membuat user LDAP di LDAP-nya dan bisa langsung masuk ke Squirrel Mail menggunakan user LDAP. Tadi adalah user LDAP dan ini sudah bisa masuk ke dalam mail dan sudah bisa saling mengirim pesan. Baik, selanjutnya adalah untuk topologi dari MySQL atau database. Di sini database akan digunakan untuk login pada WordPress. Tapi sebelum itu kita perlu untuk menambahkan user pada database agar dapat digunakan untuk login di WordPress. Di sini saya akan akses untuk sudo MySQL min root. Lalu kita akses untuk database. Apakah ada database WordPress? Nah, di sini sudah ada database WordPress yang sebelumnya sudah dibuat. Lalu kita select database WordPress sebagai database yang akan kita gunakan. Database sudah terganti dan kita selanjutnya select show tables dulu. Di sini ada tables WP atau WordPress comment meta, WP comments, WP links, options, post meta, post term relationship, term taxonomy, term meta, dan di sini ada WP users di paling bawah. Untuk menampilkan users yang ada pada database WordPress yang sudah dibuat sebelumnya, kita menggunakan comment, select bintang from WP users. Nah, di sini sudah muncul untuk database user pada MySQL yang akan digunakan untuk login ke WordPress. Di sini ada user login grup 1 dengan user passnya itu grup 1 dan ada user nickname, dan untuk user emailnya itu grup1@gmail.com yang seharusnya bisa digunakan di layanan MyMail atau Mail Squirrel Mail. Dan di sini untuk user yang digunakan untuk login di database WordPress itu dilengkapi dengan grant all access. Jadi untuk user ini dapat akses sebagai root. Oke. Seperti Selanjutnya untuk firewall, pada topologi terdapat untuk network DMZ dengan network 10Y10, di mana Y diganti dengan digit dari kelompok keberapa. Maka di sini network DMZ menjadi 10.1 karena kami ada kelompok 1.1.0. Lalu untuk network inside menggunakan network 10.1.2.0 dengan /24. Lalu pada network outside menggunakan network 100.1.0 dengan /30. Lalu untuk alias dari IP private ke IP publik menggunakan alias dengan network 200.200.1.0. Selanjutnya untuk
konfigurasi IP tables dilakukan pada VM firewall yang pojok kiri bawah. Di sini ada konfigurasi untuk inside outside. Pertama ada konfigurasi NAT, mengubah IP private inside ke network outside, di mana mengubah IP network NAT yaitu 10.1.0.0 ini menjadi IP alias dengan rentang IP 200.200, 120 sampai 30. Lalu untuk filternya atau rule forward paketnya di sini bisa dilihat bahwa mengizinkan pengiriman paket dari port ETH0 ke ETH2. ETH0 di sini adalah network inside, lalu untuk ETH2 adalah ke outside. Begitu juga dengan sebaliknya, dari outside ke inside diizinkan. Lalu IP tables untuk protokol TCP yang memungkinkan menjalankan port 21, 22, 23, 25, 80, 110, 143, dan 443. Lalu ada juga pendeklarasian kondisinya di mana di establish dan related. Lalu ada juga mapping IP tables untuk network DMZ dan out. Karena ke out maka akan menggunakan NAT kembali. Di sini mengubah source IP-nya yaitu 192.168.174.10 atau IP server ke ETH2 yang adalah outside, lalu mengubahnya menjadi alias dengan IP 200.200.140. Lalu ada juga IP tables untuk mengubah kembali alias 200.200.140 kembali menjadi IP server DMZ yaitu 192.168.174.10. Lalu pada DMZ out juga ada filter yang mengizinkan pengiriman paket dari ETH1 ke ETH2 dan sebaliknya. ETH1 adalah interface untuk DMZ dan ETH2 adalah untuk interface network outside. Di sini juga ada forward UDP yang memungkinkan. UDP buat apa ya, Bal ya? DNS. UDP sama kayak TCP, cuman dia beda layanan aja. Lalu di sini ada juga IP tables forward untuk protokol UDP dengan destination-nya ke DMZ server ataupun juga yang berasal dari IP server. Lalu ada IP tables forward yang memungkinkan akses port yang sama 21, 22, 23, 25, 80, 110, 143, 443. Lalu ada deklarasi state-nya. Lalu juga ada IP tables untuk hubungan koneksi inside ke DMZ. Sini karena kedua network tersebut adalah IP private maka tidak perlu menggunakan NAT, tidak perlu mentranslate ke alias IP publik, maka langsung saja masukkan filter IP tablesnya yang mana mengizinkan komunikasi antara port ETH0 dan ETH1. ETH0 adalah port untuk network inside, lalu ETH1 adalah port network DMZ. Di sini juga ada IP tables forward layanan UDP dengan destination ke server DMZ 192.168.174.10. Lalu juga ada source-nya 192.168.174.10. Lalu memungkinkan akses port yang seperti sebelumnya. Lalu untuk tes koneksi pengiriman paket, kita pertama akan coba dari inside dahulu. Fokus pada VM yang ada di pojok kiri atas. Misalkan kita akan ping dulu dari inside ke DMZ, maka kita akan ping 174.10, maka paket sudah berhasil dikirimkan. Lalu untuk ping ke outside dengan network 100.101.10 pada IP 100.100.110, maka paket juga sudah berhasil dikirimkan. Lalu ada VM outside di pojok kanan atas, kita coba ping ke koneksi network inside dengan IP 101.210, paket juga sudah berhasil dikirimkan. Lalu
kita coba ping server DMZ, juga sudah berhasil dikirimkan. Atau kalau misal kita ingin ping dengan aliasnya juga bisa. 140 ini berdasarkan rules firewall tadi adalah alias untuk IP DMZ. Maka juga sudah berhasil dikirimkan dari outside ke inside, lalu ada outside ke DMZ. Lalu pada server DMZ, misal kita ingin ping ke network inside, di VM pojok kanan bawah 10.1.2.10 juga sudah berhasil dikirimkan. Kemudian ping ke outside 110 maka juga sudah berhasil dikirimkan. Oke, lalu untuk LDAP di sini kita akan membuat sebuah deklarasi hierarki domain dengan yang tertinggi adalah nama domain itu sendiri. Di sini kami menggunakan domain group1.com. Lalu di bawahnya adalah admin. Kemudian setelah deklarasi domain, kita akan membuat sebuah objek class. Kami membuat dua objek class. Yang pertama adalah dosen dan juga mahasiswa. Kemudian di sini terdapat user yang sudah ditambahkan pada LDAP LAM di web di bawah objek kelas dosen yang sudah dibuat. Sini ada beberapa user yang terdiri dari anggota kelompok kami yang kami berikan kategori objek kelasnya. Ada yang di bawah dosen, ada juga yang di bawah mahasiswa. Lalu untuk tampilan LDAP yang menambahkan usernya adalah seperti ini. Pertama, kita akses dahulu LDAP login manager ini dengan memanggil IP server, lalu diberikan /lam, maka akan memuat login LDAP. Sebelumnya terdapat beberapa konfigurasi LAM agar bisa menampilkan login. Karena seperti ini, ada beberapa parameter yang harus diisi dan disesuaikan. Kalau sudah diisi, maka tampilan login akan menyesuaikan konfigurasi yang dilakukan sebelumnya. Di sini karena sudah dikonfigurasi, maka kita tinggal login saja. Lalu akses review di sini, maka kita bisa lihat di sini sudah ada objek dosen dan objek mahasiswa. Lalu di bawahnya adalah user yang berada di bawah objek kelas tersebut. Di sini ada user Albab dan Latifa di bawah kelas dosen sesuai dengan yang ada di LDAP pada Ubuntu. Selanjutnya untuk penjelasan radius, di mana berdasarkan ketentuannya radius ada menggunakan database yang mengacu pada LDAP. Kalau mengacu kepada LDAP, maka kita akan database radius akan menggunakan user yang sudah dibuat pada LDAP sebelumnya. Maka perintahnya adalah rates -x. Lalu di sini ada user LDAP yang sudah dibuat sebelumnya, di mana kris yang pertama ini adalah user ID-nya. Lalu kris yang kedua di sini adalah sebagai password untuk UID tersebut. Di sini juga ada deklarasi localhost untuk melakukan radius test. Lalu ini adalah portnya, dan ini adalah password untuk radius yang sudah ditetapkan. Maka ketika perintah ini dijalankan, user LDAP sudah berhasil ditampilkan pada radius. Misalkan kita akan tampilkan user LDAP yang lain, juga sudah berhasil ditampilkan.